Shalom, puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di ibadah kaum wanita malam ini. Sebelumnya mari kita mau berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Malam ini kembali kami datang kepadamu bersyukur buat kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat kembali mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita, supaya firman yang ditaburkan malam ini mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami. Segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba merebut firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita Debora. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan tentang saat Tuhan terasa jauh. Saudara, pernahkah kaum wanita mengalami di mana saat kita benar-benar membutuhkan Tuhan, itu kok Tuhan rasa-rasanya jauh? Kita sudah berseru, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan menurut kita sudah semaksimal mungkin untuk mencari kemurahan, anugerah, belas kasihan daripada Tuhan. Tetapi kita rasanya kok jauh begitu dari Tuhan. Nah, saudara, hal seperti itu bukan hanya dialami oleh kita, kaum wanita. Kalau saudara pernah mengalami hal itu, hal seperti itu pernah dialami oleh banyak orang, saudara. Termasuk orang-orang yang hidupnya amat sangat dekat dengan Tuhan. Salah satu contoh, Daud. Dia hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam doanya satu kali, kalau saya bacakannya di dalam Mazmur pasal 22 ayat 3. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bayangkan saudara. Mazmur yang menulis ayat hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi ternyata dia pernah mengalami satu kondisi di mana dia berdoa, berseru pada waktu malam. Kita berpikir kalau malam hari berdoa, itu pasti cepat didengar Tuhan. Karena kita sudah korbankan waktu, malam-malam semua orang tidur, kita bangun. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Pengalaman, perasaan, rasa yang dialami oleh Daud. Dia bangun malam-malam berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Siang hari dia kembali berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi dia tulis apa? Tetapi aku tidak juga mendapatkan ketenangan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan di dalam ayatnya yang kedua, dengan tegas Daud berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi Daud ini ada di posisi di mana dia merasa sudah berseru, sudah berdoa, sudah berteriak kepada Tuhan, tapi tidak kunjung datang pertolongan. Nah, itulah yang disebut perasaan, saat kita merasa bahwa Tuhan itu kok rasanya jauh gitu dari kita. Apa betul sih Tuhan itu jauh dari kita? Padahal firman-Nya berkata bahwa Tuhan dekat kepada orang yang hidup dekat kepadanya. Bahkan dia bersabda, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Tapi itulah perasaan manusia, saudara. Kadang-kadang saat kita ada dalam masalah, persoalan, kita berdoa pengennya cepat-cepat Tuhan tolong. Saat Tuhan seolah-olah belum menolong itu kita berprasangka,
oh Tuhan ninggalin kita, Tuhan jauh dari kita. Saudara, biasanya orang yang dalam himpitan, tekanan, Tuhan Yesus saat dia memikul beban dosa manusia, dia terhimpit, tertekan di kayu salib. Apa Yesus doanya? Kalau saya kutip di dalam Matius pasal 27 ayat 46, demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus saat mengalami aniaya, tekanan, ya, sakit, tubuh jasmaninya digantung di kayu salib, ditinggalkan oleh para sahabat, para murid. Yesus berseru. Yesus sedang memikul dosa dunia. Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Rasanya Tuhan itu jauh, tidak menolong. Itu adalah satu perasaan. Saat itu kan Yesus 100% manusia. Dia pun merasakan seperti itu, saudara. Merasa jauh dari hadirat Bapa. Dan banyak contoh sebetulnya di dalam Alkitab. Yusuf, kalau kita menjadi Yusuf, pasti kita pun punya perasaan yang sama. Yusuf yang ada di dalam kitab Kejadian. Ketika dia masih kecil, remaja, dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya. Gak mungkin Yusuf gak berdoa, pasti dia berdoa. Tapi kok gak ada pertolongan, malah sebaliknya. Udah dibuang di sumur, lalu dijual, dijadikan budak, tiba di negeri Mesir. Dia bukan orang yang tidak berseru dan berdoa kepada Tuhan, tapi kok malah difitnah. Apakah Tuhan gak bisa membela Yusuf saat istri Potifar itu menfitnah? Tuhan sangat bisa. Tapi kenapa kok seolah-olah Tuhan diam? Lalu masuk ke penjara. Saudara, itulah yang disebut perasaan Tuhan menjauh. Perasaan kita, Tuhan itu jauh. Tuhan tidak mau menolong atau tidak peduli kepada kita. Demikian Nabi Elia. Kurang dekat apa Nabi Elia dengan Tuhan? Nabi Elia, dia bisa minta hujan turun. Berarti kan dekat sekali hubungannya dengan Tuhan. Supaya hujan tidak turun, hujan pun tidak turun. Tapi ada masa di mana ketika Elia mengalami masalah hati, ya, masalah jiwa, saat dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel dan suaminya Ahab akan dibunuh. Dia merasa putus asa. Dia berlari sampai di Gunung Horeb. Bahkan dia bilang apa? Mau mati rasanya. Dia ingin mati. Saudara, putus asa, itu nada putus asa. Dia tertidur. Saudara, kalau Nabi Elia aja, dia pernah ada di kondisi di mana dia merasa Tuhan kok jauh ya dari saya. Tuhan kok tidak dengar dan tidak tolong saya. Saudara, juga kalau kita lihat Ibu Hana dalam 1 Samuel, kurang apa Hana? Ibu Hana ini seorang ibu yang takut Tuhan. Alkitab mencatat dari tahun ke tahun dia pergi ke rumah Tuhan. Dia selalu pergi ke rumah Tuhan di mana imamnya Imam Eli. Dia selalu berdoa, disaksikan oleh itu Imam Eli. Dia bahkan berdoa untuk apa? Minta anak, minta keturunan. Tapi tidak dapat keturunan. Malah sebaliknya Alkitab mencatat, Penina dari hari ke hari madunya itu menyakiti hati Hana. Pasti di posisi seperti itu Hana pun, Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan jauh, menjauh? Gitu. Juga banyak contoh ya, Marta dan Maria. Dia adalah keluarga yang dikenal dekat dengan Yesus. Gak ada itu ceritanya Yesus lewat di Betania lalu gak mampir. Akrab, sangat akrab dengan Tuhan.
Tetapi satu kali mengalami masalah, saudara laki-lakinya Lazarus sakit. Berusaha berobat, tidak sembuh. Dia masih berharap Tuhan pasti datang. Tuhan pasti berkunjung ke rumahnya. Tuhan akan menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak kunjung datang. Bahkan akhirnya Lazarus diceritakan mati. Pasti dua kakak beradik ini merasa, kenapa saat saya butuh, kok Tuhan malah jauh? Tuhan menjauh dari hidup kita. Dan banyak saudara, hal-hal yang kita lihat, bahkan mungkin kita sendiri mengalami, pernah memiliki perasaan seperti itu. Nah, firman Allah malam ini mengingatkan kepada kita, kalau kita merasa seperti itu saudara, saat kita merasa bahwa mujizat tidak ada lagi, Tuhan seolah-olah jauh gak mau tolong kita, itu bukan berarti memang Tuhan menjauh dari kita. Saat kita berdoa Tuhan belum tolong, itu bukan berarti Tuhan gak peduli kepada kita. Juga bukan berarti Tuhan gak jawab, gak dengar doa kita. Karena janji firman Tuhan bilang apa? Dalam Mazmur 121 ayat 4, di sana dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Allah yang kita sembah gak pernah tertidur. Gak mungkin dia jauh. Gak mungkin dia gak tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Gak mungkin dia gak mendengar seruan doa kita. Judulnya saja penjaga umat, penjaga Israel. Tuhan menjaga umatnya siang dan malam. Tapi saudara, kadang kita ini tidak mampu menyelami keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Itu yang membuat kita merasa Tuhan jauh. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Di sana firman Tuhan dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanku. Demikianlah firman Allah. Saudara, yang kita pikirkan itu tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Memang perasaan kita gak sama dengan perasaan Tuhan. Ada kan lagu itu, betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Saudara, kita ini gak bisa menyelami Tuhan. Tuhan itu amat dahsyat, luar biasa. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh keterbatasan, kita sering tidak mampu menyelami hati Tuhan. Kita menyadari jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hati kita sendiri ini? Yang pasti, yang pertama saudara, malam ini sebagai kaum wanita, firman Allah mengingatkan, kalau kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak mau tolong kita, mujizat tidak ada, kita patahkan itu. Kita ingat kembali janji Tuhan. Karena Tuhan bilang dia Immanuel, dia Allah yang senantiasa beserta. Dia berkata, berserulah aku akan menjawab. Itu artinya Tuhan itu selalu dekat kepada orang yang mencari dia, orang yang berdoa kepadanya. Itu hanya perasaan kita. Untuk itu, untuk menghilangkan perasaan kebimbangan, keraguan bahwa Tuhan mengasihi kita, menolong kita, memperhatikan kita, itu keraguan hati kita. Caranya yang pertama yang pasti, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau hari ini saudara dan saya, ibu-ibu kaum wanita, ditolong dipelihara Tuhan. Masa lampau Tuhan sudah tolong pelihara kita. Hari ini Tuhan tolong. Kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, lalu kita berdoa Tuhan belum kunjung tolong, pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan tak pernah salah. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara,
perasaan Tuhan menjauh, perasaan Tuhan gak mau tolong, itu adalah pikiran kita. Kita bersandar pada kekuatan kita. Pikiran kita itu terbatas, saudara. Sebab itu mari kita mau belajar untuk tidak memakai pemikiran kita, pengertian kita sendiri, tapi mempercayai Tuhan. Fokus hanya kepada janji dan firman-Nya. Karena Tuhan pasti menolong. Buktinya Yusuf ditolong Tuhan. Marta Maria dia lihat mujizat dahsyat. Lazarus bukan hanya disembuhkan, dibangkitkan. Dia melihat mujizat lebih besar lagi. Bagaimana Lazarus yang sudah dikubur 4 hari udah busuk bisa hidup kembali. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Jangan kita memikir dengan pemikiran kita. Pikiran kita ini sangat terbatas. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Kau wanita apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mungkin ada yang berdoa bertahun-tahun untuk suami, untuk anak, untuk pekerjaan, untuk kesehatan. Saat saudara ada di ambang keraguan, mari kembali kepada firman. Percaya bahwa Tuhan, Dia Allah yang sanggup menolong, memberkati. Percaya dengan sepenuh hati, jangan bimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, terus berharap sama Tuhan. Jangan kita berharap pada manusia, kepada apa yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan bilang orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan, Dia mengasihi saudara dan saya. Habakuk, dia pernah menulis itu di dalam kitab Habakuk 3 ayat 17. Dia berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bayangkan, sekalipun itu kan berarti walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun pekerjaannya gagal, walaupun ternaknya tidak menghasilkan, kebunnya tidak menghasilkan. Tapi ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Disinilah pengharapan saudara. Habakuk tidak taruh harapannya pada kebunnya, pada ternaknya yang banyak itu, tapi dia berpengharapan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia tetap bisa bersuka cita, dia tetap bisa bersorak-sorai, karena dia memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Bisakah kita berkata seperti itu juga? Iman yang sungguh kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab pergumulanku, saya tetap setia sama Tuhan. Saya tetap beribadah. Saya tetap melayani Tuhan. Walaupun Sadrak, Mesak, Abednego, bukankah ketika dia sudah setia kepada Tuhan, dia harus masuk ke dapur api, ya, dipanaskan 7 kali. Mungkin kalau kita akan langsung pakai perasaan gini, cering, oh coba Tuhan langsung bikin mujizat memadamkan api, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Apa Sadrak, Mesak, Abednego curiga sama Tuhan? Wah, Tuhan nggak mau tolong saya. Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Sekalipun Allahku tidak mengeluarkan aku dari dapur api itu, aku tetap akan menyembah Dia. Itulah yang namanya mempercayai Tuhan. Tuhan Allah yang berdaulat. Dia yang mengatur langkah dan jalan hidup kita. Juga Nabi Daniel, waktu dia dimasukkan ke lubang singa,
memperkatakan hal yang sama. Sekalipun Allahku tidak menolong aku tetap berdoa hanya kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Sama Habakuk pun berkata demikian. Sekalipun apa yang kita doakan Tuhan belum jawab, kita bukan berarti berhenti berdoa, berhenti bersukacita, berhenti memuji Tuhan. Habakuk 3 ayat 18, aku akan bersorak-sorai di dalam Dia, beriadah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan pada akhirnya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Dia Allah yang memberi kekuatan. Dia Allah yang memberi semangat. Makanya kita tidak akan mudah putus asa kalau kita tetap mempercayai Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 29, demikian firman Tuhan. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kawan wanita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia ini memang jahat. Makin hari kita akan bertemu banyak masalah di dunia ini. Tapi jangan takut menghadapi dunia yang jahat ini. Sebab kita punya Tuhan yang maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Saat kita mungkin lemah, Tuhan sanggup memberi kekuatan. Ia memberi kekuatan, firman-Nya bilang, kepada yang lelah. Adakah saudara ibu-ibu lelah? Lelah secara fisik, lelah secara jasmani, ya, pekerjaan, pikiran. Kita mengatur semua, mulai dari keuangan keluarga, mulai dari pekerjaan, ya, sehari-hari rutinitas, membuat lelah. Tapi dalam kelelahan Yesus bilang apa? Mari kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Tetaplah berdoa, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah mempercayai janjinya. Saat kita tetap percaya dan berharap sama Tuhan, firman-Nya berkata, iya Tuhan akan memberi kelegaan. Jadi bukan usaha kita, tapi kemurahan Tuhan. Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan ayat selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan. Saudara, Tuhan gak mungkin memberi kita masalah persoalan melebihi kekuatan kita. Kalau kembali kepada Yesaya 40 ayat 29 tadi, ia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Saat saudara dan saya kawan wanita tidak berdaya, percayalah Tuhan beri daya, kekuatan, beri semangat melalui firman-Nya, ya. Saat kita berdoa kita sedang dicas. Saat kita berharap pada Tuhan kita sedang dicas. Ibarat HP itu dicas kembali, jadi kuat kembali. Dan yang ketiga saudara, selain tetap percaya, tetap berharap, ingat Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kawan wanita yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa bahwa kok seolah-olah Tuhan tidak tolong, jauh dari kita, mari kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Hari ini saja berapa banyak kebaikan Tuhan. Saudara, saya sering kali gak habis pikir kalau mengingat kebaikan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hal yang kecil saat ibu-ibu di dapur, berapa kali kita teledor. Saya mengakui saya itu kadang teledor. Untuk pelajaran juga ya, kalau kita lagi nyalain kompor, gak usah ditinggal pergi. Kadang saat kita melakukan hal yang lain kita lupa. Itu kompor gak dimatiin, makanan sudah jadi arang. Tapi Tuhan ingatkan gitu. Tuhan tolong tepat waktu. Nyaris istilahnya sudah di ujung bahaya. Tuhan tolong, itu hal yang kecil. Berapa kali
kita nyaris ada dalam bahaya, dalam masalah, dalam kesulitan. Tapi Tuhan tolong. Padahal itu kelalaian kita. Coba kalau terjadi sesuatu, kita tetap aja kan akan menyalahkan, kenapa Tuhan gak tolong gitu. Itulah manusia, saudara. Mungkin juga ketika kita berdoa, Tuhan belum dengar, belum jawab, serasa jauh, Tuhan tidak mendidik kita supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, tidak bersandar pada pikiran dan perasaan. Wanita kan biasanya pakai perasaan dalam menganalisa segala sesuatu dengan perasaan. Tapi mari kita lebih fokus kepada keajaiban kebesaran Tuhan. Jadi ingat kebaikan Tuhan yang ketiga. Yang terakhir, saudara, percayalah bahwa mujizat itu masih ada. Percayalah bahwa mujizat itu pasti terjadi. Percaya kalau kita menyerahkan masalah persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Malam ini kawan wanita yang dikasihi Tuhan, apa beban, masalah, persoalan yang kita hadapi? Kalau kita merasa Tuhan jauh, kembali percayalah bahwa itu iblis yang menuduh, yang mengusik perasaan kita supaya kita mencurigai Tuhan. Kembali pada firman, percayalah kepada Tuhan dengan bulat hati, dengan sungguh-sungguh segenap hati. Tetap berharap sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat, menghitung kebaikan Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Dan yang terakhir, percaya, mujizat itu masih ada. Mujizat itu pasti terjadi. Dan serahkan hidup pada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami kembali untuk tidak mencurigai Tuhan saat doa-doa kami belum dijawab. Untuk tidak merasa Tuhan menjauh dari kami ketika dalam kesulitan masalah kami belum mendapat pertolongan. Tapi ajar kami untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami mujizat, kemenangan, pertolongan. Ajar kami sama seperti Hana, Yusuf, mereka tetap mempercayai Tuhan walaupun tidak datang pertolongan. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Berkati seluruh kaum wanita, kami semua yang sudah hadir untuk mendengar firman-Mu malam ini. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang menjadi kerinduan kaum wanita. Supaya kami semua boleh tetap mengandalkan Tuhan di hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.